Tuhan untuk pagi hari ini. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur jika kami ada di tempat ini Tuhan Yesus, untuk memuji memuliakan Engkau Bapa, semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pertolongan, kekuatan, penghiburan, pembelaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh berdiri pada pagi hari ini Tuhan. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pengurapan-Mu atas semua kami yang boleh hadir pada pagi hari ini, sehingga kami tidak sia-sia datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini, pemberitaan firman ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita duduk, kita naikkan satu pujian, hanya dekat Allahku. Haleluya. Tinggal itu kekuatan kita ketika kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Hanya itulah kekuatan kami ya Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi hari-hari itu, tapi jika Engkau ada di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Haleluya. Hanya dekat Allah. Sepanjang
duduk. Persilakan duduk. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Seberapa pun kita yang hadir, kita percaya tetap ada urapan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita ada kekuatan untuk melangkah ke rumah Tuhan. Kita ada semangat. Ya, hari-hari ini saudara, benar, ini agak bergema ya. Hari-hari ini sangat luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saya lihat kiri kanan, sudah banyak yang takut saudara. Tapi apakah kita juga anak Tuhan ikut takut? Ya, seharusnya kita harus menjadi terang bagi mereka. Jangan takut, ada Tuhan. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini kita mau buka firman Tuhan dari Hakim-Hakim 7. Ya, Hakim-Hakim 7, kita lihat di sini Gideon mengusir musuh. Ya, saat ini diperlukan Gideon yang membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya pujian tadi saudara, saya sangat senang. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Saudara, kita kalau buka kartu mungkin sering kadang ibadah itu tidak menikmati, ya. Ya bisa aja kita joget-joget, loncat-loncat, tapi saudara di dalam usaha kita itu Tuhan sangat menghargai saudara. Tuhan, aku tidak mau kosong, aku tidak mau sia-sia pulang dari tempat ibadah ini. Aku tidak mau hampa Tuhan. Nah, kalau kita sudah merasakan kita hampa tapi kita mencari Tuhan, itulah hal yang luar biasa. Tapi dikala seseorang merasa hampa, dia malah lari ke tempat-tempat yang gak benar, ya mungkin ke dugem, mungkin main judi atau dan lain-lain semuanya, itulah awal kehancuran. Tapi di saat kita merasa hampa, di saat kita merasa kosong, terus kita duduk di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mau tidak merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Itu. Jadi pada pagi hari ini kiranya firman Tuhan ini memberikan kita semangat lagi, kekuatan lagi saudara. Ya, ini agak panjang lagi. Saya juga kenapa Tuhan kasih ayat-ayat yang panjang, tapi jangan takut saudara. Ya, kurang lebih juga tetap setengah jam. Kita buka Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Ya. Banyak banget. Nggak usah takut ya. Kalau firman Tuhan jangan panjang kali gitu. Bisanya satu ayat saudara bisa 45 menit khotbah. Tapi bisa juga 25 ayat bisa khotbahnya 20 menit. Saudara, tergantung tuntunan Roh Kudus bagi kita pada pagi hari ini. Gideon mengusir musuh. Bapak Ibu duduk manis, buka telinga, duduk tenang. Ya, saya akan bacakan. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Saudara, jumlahnya 32.000, yang takut dan gentar 22.000 orang, tinggal 10.000 saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dan rakyat itu mereka mengambil bekal sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura bujangnya itu kepada kepala penjagaan terhadap laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnyalah kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan itu ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suruh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran juga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedangkan ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan suku Asyer dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zib. Oreb dibunuh di gunung batu, Oreb dan Zib dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zib. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zib kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Saudara, panjang ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini apa yang ada dalam pemikiran Bapak Ibu ketika mendengarkan ketika kita membaca Gideon, saudara? Ya, saya kasih judul pada pagi hari ini yang gampang diingat, eliminasi. Kalau kita lihat dulu ada Indonesian Idol itu kan, tereliminasi, ya, terbuang. Nah, ini eliminasi.
Saudara, ketika Bapak Ibu nanti mengingat ini, ya, jadi saya rindu setiap apa yang saya khotbahkan itu dulu ada terobosan, ya kan? Ada eliminasi, ada apa, supaya karena kita ini daya ingat kita itu, saudara, sudah sangat menurun sekali. Saudara, kebetulan rumah sekarang yang Tuhan kasih kan tingkat. Saya bisa ke bawah mau ngambil handphone, sampai bawah saya lupa apa tadi mau diambil. Saya naik lagi, saya ke bawah. Bayangkan saudara, umur baru segini. Makanya saya bilang, apa ya Tuhan, judul apa kira-kira yang gampang diingat? Jadi eliminasi itu judulnya pada pagi hari ini. Ya, eliminasi itu pengunduran diri, menghilangkan, dikeluarkan. Ya, mungkin banyak artinya dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi pada pagi hari ini saudara, eliminasi dari Tuhan mendatangkan kebaikan. Ada amin? Wow, apa ini ya eliminasi dari Tuhan? Ya, sekalipun tidak enak, banyak yang Tuhan potong dalam hidup kita, bahkan dihabiskan, dipotong sampai kita sampai di rencananya Tuhan. Nah, itu dia saudara. Kita melihat tadi, ya, ketika melihat Gideon itu saudara, ketika berperang melawan orang Midian dan orang Amalek saudara. Kalau kita melihat di situ dikatakan tadi, nah karena saya udah berulang-ulang baca itu, otomatis saya menguasai bahan ini walaupun tidak sepenuhnya. Sudah tahu musuh bergelimangan di lembah itu saudara. Tapi kita lihat eliminasi daripada Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Gideon yang disuruh untuk memimpin saudara. Saya melihat apa maksud Tuhan dengan ini, untuk kita menghadapi tahun 2023 ini yang orang sepertinya sudah bukan mulai lagi saudara. Saya lihat kiri kanan saudara, dari sini ke Sumatera, Kalimantan, kalau kita dengar, wow, semua dibilang kok biasanya ada pemasukan, kok begini. Tapi satu sisi ada juga yang diberkati, berkelimpahan zaman ini saudara. Jadi bersyukurlah jika apapun Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bayangkan saudara, 32.000 dia punya pasukan tentara yang gagah berani saudara. Tuhan bilang terlalu banyak itu. Terlalu banyak. Pertama, eliminasi yang diizinkan Tuhan di situ saudara. Siapa yang takut dan gentar, biarlah pulang. Kenapa saudara? Katakan di situ dan berkata, supaya apa dikatakan? Supaya kita jangan berkata karena tangankulah makanya aku menang. Saudara, ketika kita mungkin punya uang, ketika kita punya segalanya, ketika kita sehat, semuanya ada. Emang gue punya duit, emang gue kuat. Tapi dikala semua dipotong, diizinkan tereliminasi dalam hidup kita, mungkin keuangan kita udah hampir semua Tuhan izinkan ambil. Saudara, kalau itu untuk membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, seharusnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Menghadapi tahun 2023 ini memang sangat mengerikan, tapi kita bersyukur supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada amin? Jadi jangan heran, kenapa ya? Biasanya dari sini ada, kok sekarang nggak ada. Semua Tuhan izinkan seperti itu saudara. Supaya apa dikatakan tadi? Coba baca itu di ayat berapa itu? Supaya, ya ada ayatnya, ada di layar. Supaya dikatakan, jangan berkata dengan tanganku sendirilah aku menyelamatkan, aku yang berjuang. Saudara, pada akhirnya kita harus kembali ke Alkitab saudara. Kembali ke laptop dibilang kalau zaman milenium ini saudara. Ya. Kalau orang mungkin yang punya, mulai dia ketar-ketir akan aset-asetnya saudara. Katanya kalau uang juga terlalu banyak, nanti inflasi lah. Gitu kan. Kalau kita yang pas-pasan ini bagaimana? Disinilah kita benar-benar harus bergaul erat dengan Tuhan. Makanya pujian tadi, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Bagaimana Gideon membangun hubungan dengan Tuhan, saudara? Itu yang sangat penting, saudara. Ya, katakan di situ, siapa yang takut dan gentar, biarlah pulang. Kenapa disuruh pulang, saudara? Supaya mereka tidak mempengaruhi yang semangat ini, saudara. Pulang aja.
Karena sangat berpengaruh saudara orang-orang yang makanya delete, eliminasi dalam hidupmu yang membuat kamu gentar. Potong. Ya, kan kadang kita cerita kepada seseorang, tahu nggak begini-begini, iya ya, sabar, ya menakutkan ya. Potong saudara. Ya. Jadi makanya kita bersyukur pada pagi hari ini Gideon ini mengingatkan kita saudara dari ayat ini, eliminasi yang daripada Tuhan. Karena itu memang kehendak Tuhan, itu dikurangkan. Yang kedua saudara, eliminasi yang pertama, siapa yang takut dan gentar? Nah, pikirnya Gideon, wah masih ada 10.000 nih. Tapi Tuhan katakan apa? Masih terlalu banyak ini Gideon, masih perlu dikurangin. Bawalah mereka minum. Siapa yang minum kayak anjing katanya langsung menjilat, berarti itu nafsunya rendah gitu saudara. Ketika kita haus, saudara, kita haus ya. Kadang bagaimana haus terus tiba-tiba ada air di situ bisa benar cepat kayak anjing gitu. Tapi ada orang ya seperti pakai tangan. Nah, ini kesabarannya tinggi saudara. Penguasaan diri. Jadi dari situ kita belajar, saudara. Kan judulnya mereka sama-sama haus, tapi siapa yang bijak di dalam mengambil air itu? Saudara, dalam hidup ini mari kita belajar dari yang 300 ini saudara. Mereka bisa menguasai diri. Hari-hari ini saudara, ketika kita mungkin sudah mulai hampa pun, ketika kita mulai kosong pun, tetaplah tenang saudara. Jumat kemarin lawatan Tuhan luar biasa di doa malam. Walaupun saya pikir gini, pertama datang 2 orang, Jo kita pulang aja. Ternyata nambah, akhirnya puji Tuhan 9 orang kemarin. Karena Pak John juga berangkat ke Jawa, ya kan. Ibu Ning juga pulang, Ibu Iis nggak enak badan, Ibu Indah juga, aduh angin kencang banget Bu, badan belum kondusif. Saudara, saya nggak bilang Tuhan, tapi lawatan Tuhan luar biasa. Saya pikir saya doang yang merasakan. Ternyata kesaksian kemarin dari yang ikut doa malam kemarin, malam spesial di doa malam. Makanya saudara datanglah di doa malam, sangat luar biasa. Akhirnya datang juga Bintang, walaupun di mana Tang berteduh tapi dia tidak sia-sia. Bahkan aduh tadinya udah malas Bu, udah ini. Ada yang bilang, bukan Bintang ya, ternyata untung saya datang, ada semangat, ada api lagi saudara. Iya, puji Tuhan. Makanya jangan selagi masih ada waktu, mari kita luangkan waktu bersama dengan Tuhan supaya kita tetap ada api, supaya kita jangan padam saudara. Ya, masing-masing mencari api, suami istri akhirnya panas, jangan panas jadi berantem ya. Maksudnya panas itu jadi ada kemarin Ibu Yulia on fire ya, Ibu Ning sering ngomong. Jadi tetap ada api yang membara dalam keluarga, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk memuji Tuhan. Kebanyakan itu kata Tuhan kepada Gideon. Eliminasi tahap kedua, dikurangin 9.700, tinggallah 300. Wow, gimana itu Tuhan? Musuh terlalu banyak. Saudara, kan sudah dikatakan tadi di atas, supaya bangsa ini tidak berkata karena kekuatanku lah makanya aku menang, karena keuanganku lah makanya aku bisa mengatasi, karena kesehatanku lah karena aku kuat lah. Saudara, saat ini kita diharapkan supaya Tuhan rindu, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak yang Tuhan potong saudara. Biasanya mungkin dapat transferan saudara, tiba-tiba tidak lagi. Di situ supaya kita berlutut, berdoa kepada Tuhan. Yakin Tuhan akan menolong kita saudara. Jangan takut saudara. Ya, takut pun tidak ada artinya. Saya berpikir, wow, di saat gini baru masukin anak ke perguruan tinggi, tapi justru di sinilah kita lihat campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang mau lanjut saudara. Kalau kita punya tabungan, kuliahin anak, ya oke. Wah, saya udah persiapkan sekian M untuk kuliah anak saya, bahkan sampai ke luar negeri. Ada seperti itu saudara. Ini kita menyekolahkan anak dengan iman. Ya, mungkin ada yang belum baru sekolah, tapi Tuhan, jika Tuhan sanggup menolong kami di bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, jika Tuhan sanggup menolong kami untuk membayar kontrakan rumah kami, jika Tuhan sanggup menolong kami untuk membayar sewa gedung kita ini, sampai detik ini saudara,
tetap ada dana. Ya, kalau bendahara tetap ada dana untuk sekali ibadah kita nih ya. Tetap ada saudara. Disitulah kita lihat pertolongan Tuhan. Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Bilang aja gini, saya pernah ngomong, Tuhan, rekeningku tinggal 25.000. Lapor saudara. Jangan lapor ke orang nanti udah sampai kemana-mana. Rekening ibu gembala tinggal 25.000. Wah, perlu ditolong. Masa begitu? Bilang sama Tuhan yang punya berkat saudara. Tiba-tiba Tuhan isi saudara. Bagaimana caranya Bu? Jatuh dari langit. Berdoa, berlutut. Tuhan punya cara menggerakkan berkat dari barat, timur, utara, selatan. Ada amin? Jangan takut saudara. Itu kami rasakan terus hari demi hari bagaimana pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, ya terus kita nggak usah lama-lama sebenarnya. Nah, ketika mereka masuk saudara, ada pergelimpangan banyak di lembah itu seperti belalang banyaknya. Bukan hanya itu saudara, mereka bahkan ada unta yang tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Itulah yang ada di situ saudara. Dengan ke-300 orang tidak mungkin tidak masuk di akal. Apa yang ada pada kita saat ini saudara, tidak mungkin sepertinya kita bisa melewati hari-hari ini. Tapi dari Gideon ini, dari hakim-hakim ini, kita diingatkan kembali supaya kita tetap semangat. Ternyata Tuhannya Gideon sama dengan Tuhan kita. Amin. Saudara, ayat 15. Waktu dulu saya bilang bangkit. Kalau hari ini, coba Ibu Rita baca ayat 15-nya. Ayat yang ke-15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Bangun. Ada amin? Bangunlah saudara. Waktu itu saya katakan bangkitlah ketika perempuan, ketika Lazarus meninggal. Terus Maria ketika Yesus datang, dia bangkit dia untuk menemui Yesus. Karena dia bangkit, dia sujud, maskullah hati Yesus. Hati Yesus terharu, bahkan Yesus menangis. Sehingga di mana Lazarus dikuburkan di sana. Lazarus keluar hidup. Waktu itu bangkit. Pada hari ini bangunlah saudara. Ya, yang 300 itu. Dan saya lihat begini, bagaimana kita tahu itu kalau memang Tuhan memakai Gideon, dia akan pergi. Tuhan selalu menuntun langkahnya. Itu ada pura di situ, pembantumu di situ. Bawalah mereka jalan. Pas mereka jalan, seseorang menceritakan mimpinya di perkemahan itu. Aku mimpi loh begini-begini. Gideon dengar. Itu sangat luar biasa menurut saya. 300 orang Tuhan, kan mereka pergi ke bawah. 300 orang Tuhan, sementara mereka bergelimpangan di situ di lembah itu, dan banyak untanya mereka tidak terhitung banyaknya. Kami ini bagaimana Tuhan? Tapi jalan ke bawah kata Tuhan. Di situ ada pura, bujangmu, pembantumu. Jalan. Akhirnya mereka mendengarkan mimpi. Ada yang jatuh berguling roti terus menimpa perkemahan orang ini. Ketika Gideon mendengarkan mimpi itu, apa dia katakan? Dia pulang, dia kasih tahu ke bangsa Israel, bangun. Tuhan sudah menyerahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa ini dampaknya arti firman Tuhan ini bagi kita? Saudara, saya ketika membaca ini saya dikuatkan. Tuhan, apakah ini yang saya bawakan? Saya juga bukan pintar-pintar gitu kan. Tapi saya berdoa supaya saya bisa menyampaikan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dengan ke-300 saudara, itu dibagi 3 pula. Kalau bergerombol gini, 300 yuk kita serbu. Enggak, bagi 3 lagi. Saudara, 100. Tambah dikit dong, ya kan? Aduh, 300 kalau kumpul semua kayaknya, gitu. Kalau 300 kayaknya boleh nih. Tapi Tuhan bilang, bagi 100 di sana, 100 di sini, 100 di sini. Tapi ada dikasih modalnya di situ, ya. Buyung, apa dikatakan di situ? Ada 3. Sangkakala, buyung kosong, dan suluh dalam buyung itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, muncullah tadi malam di pikiran saya, Together We Can.
Ya, kebersamaan ternyata saudara. Saya langsung kayak mau loncat saudara. Wow, ini memang yang selalu dikumandangkan di Philadelphia. Together we can. Christ family never give up. Together we can. Kebersamaan saudara, saya melihat memang di gereja ini walaupun kita banyak kadang persepsi atau konsep, tapi saudara tetap ketika kita perkatakan itu yang menjadi rema di dalam hidup kita. Saudara secara manusia kita tidak mampu saudara bayar sewa, bayar ini, tapi Tuhan mampukan. Karena apa? Ada kebersamaan saudara, ada together weekend setiap minggu. Philadelphia Christ family never give up, together weekend. Akhirnya di dalam kebersamaan saudara, itulah yang mereka lakukan. Nanti apa yang saya lakukan kalian ikutkan, kata Gideon saudara. Ternyata apa yang terjadi? Dengan ke-300, tidak dikatakan di situ berapa orang musuh dari orang Amalek dan Midian, tapi berkelimpangan jumlahnya saudara. Akhirnya mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita hari-hari ini saudara? Bersyukur jika Tuhan izinkan saudara, banyak persoalan, banyak yang tereliminasi, dikeluarkan, yang menurut kita itu berharga, yang menurut kita itu penting bagi kita untuk menjalani. Coba dulu begini, coba dulu begitu. Saudara, nggak ada yang perlu disesalin. Apa yang sudah Tuhan izinkan potong. Bayangkan dari 32.000 keluar 22.000. Manusia kita ciut nggak mau berperang. 2/3 keluar saudara, tinggal 1/3. Di situ Gideon mungkin gini, ini Tuhan ini salah kali. Ya. Tapi sesudah juga keluar 22.000. Tuhan bilang masih kebanyakan itu. Saudara, masih kebanyakan itu kata Tuhan. Ya, suruh minum ke sana. Bayangkan jadi 300 orang. Saya logikanya bagaimana? Makanya dia bilang seperti langit dan bumi, demikianlah rancangan kita dengan rancangan Tuhan, saudara. Makanya jangan ajari Tuhan, jangan dikte Tuhan itu. Kadang kita buat Tuhan itu seperti siapa? Tuhan, begini, anakku mau sekolah, begini. Saudara, coba deh ganti. Ya, saya mencoba dulu sepertinya gini. Tuhan, kalau begini kan baik Tuhan, kalau begini kan baik, kalau begini kan bagus begini. Ternyata itu pola pikir kita. Kemarin ada di ibu-ibu, jangan menganggap dirimu bijak. Sering kali kita menganggap diri kita bijak. Wow, begini kita pikir. Ternyata hasilnya tidak ada. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Jadi eliminasi daripada Tuhan itu saudara sangat luar biasa. Jadi jika Tuhan izinkan pun apa yang Tuhan potong, Tuhan ambil, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apa kesehatan kita? Saudara, kalau masalah menyangkut kesehatan, kita buka 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, ntar lagi dong selesai. 2 Korintus 12 ayat 9. Yang sudah laki-laki boleh baca 2 Korintus 12 ayat 9. Coba Bapak Iwe boleh baca. 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun mengampuni aku. Itu dia saudara. Ketika kita sakit, ya, ketika kita mengalami nggak enak badan atau apa, sekarang ini saudara, saya telepon saudara di sana sakit, sana sini sakit, batuk, flu, demam. Ya, saya pun kemarin sempat juga. Saya bilang bagaimana nih, suami nggak ada, lagi berangkat. Saya bilang, wah saya nggak mau sendiri di atas. Tiba-tiba saudara kayak angin nusuk dari sini ke belakang. Loh, sendirian lagi, bang di mana kamu? Telepon si Andes, si Jojo pun. Saudara, itulah. Tapi saya bilang begini, nah kalau sudah waktunya, saya pikir, ya, disitulah saudara dalam kesendirian itu berseru kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita sudah lama, Tuhan sakitku ini, gitu kan. Tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu mengenai kesehatan. Kalau masalah kebutuhan saudara, kita buka dari seorang ibu boleh baca, Bu Fon, 1 Timotius 6 ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ada amin? Amen. Haleluya.
Akhirnya hidup ini harus kembali ke Alkitab, saudara. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, kalau keuangan kita sudah hampir, udah nggak tahu deh. Coba buka. Seorang laki-laki yang kuat suaranya supaya kencang dibaca. Ibrani 13 ayat 5. Siapa ya? Oh, pakai Ariel ya? Oke, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ada amin? Jadi itu janganlah kamu menjadi hamba uang. Saudara, kita butuh uang. Makanya dikatakan gini, uang bukanlah segala-galanya. Tapi kalau nggak ada uang kayak mau mati rasanya. Ya. Uang bukanlah segala-galanya, tapi kalau nggak ada uang, rasanya mau mati, gitu. Iya, saya dengar hamba Tuhan udah cukup terkenal. Beliau bilang begini, ada dua yang membuat kita terkata jantung berdebar, jatuh tempo sama jatuh cinta. Kalau sudah mau jatuh tempo, saudara, aduh, ntar lagi mau bayar mobil, mau bayar rumah, gitu kan. Jadi saudara, kita tak bersyukur. Catat ayat-ayat itu tadi. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Janganlah kita menjadi hamba uang. Ya, yang terakhir, buka ayatnya dari Filipi 4 ayat 11. Bu Fon boleh baca. Oh ya, Pak Marbun lah, Pak Marbun. Pak Marbun, ayo. Jauh-jauh dari situ. Ayo, Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Wah, Pak Marbun cocok memang baca itu, saudara. Soalnya pasukannya luar biasa. 11-12 dengan Ibu Fon. Tapi kayaknya kurang adil kalau ada satu ayat lagi ternyata. Ibu Fon boleh baca, Ibu Fon. Oke. 1 Timotius 6 ayat 6. Oma baca, Oma. Oma bisa lihat? Bisa? Ayo Oma. Oma. Amin. Haleluya. Jadi pada sore hari ini saudara, pada pagi hari ini kita sudah di strum, saudara. Ingat lagi Deon, ya kan? Eliminasi itu tidak selamanya ini mendatangkan yang tidak baik. Eliminasi dari Tuhan, kalau Tuhan membuat itu, Tuhan izinkan semuanya, saudara. Bahkan ada ayat-ayat pada pagi hari ini yang menguatkan kita, saudara. Ya, nanti akan saya bagi di grup kalau ayat-ayatnya belum kurang ini tadi, saudara. Itu firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Setelah dipikir-pikir, semua harus kembali ke Alkitab. Kalau kita kembali kepada pemikiran kita, pola pikir kita dengan situasi yang sekarang ini, makanya Tuhan kasih buku ajaib, yaitu Alkitab. Makanya ada pembacaan 5 pasal, 3 pasal, 2 pasal. Yang ketinggalan kejar lagi ya Bapak Ibu. Ya, ataupun kalau yang tidak ikut dalam pembacaan, baca sendiri. Karena apa? Semua harus kembali. Dari mana saya tahu ayat ini kalau saya tidak baca Alkitab, saudara? Jadi dikala kita sudah merosot keuangan, tadi katakan janganlah menjadi hamba uang. Jika kita sudah mulai merosot dalam hal kesehatan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Asal kalau kita makanan udah menipis, asal ada makanan cukuplah. Mau pakai garam kek, mau pakai ini. Tapi saya percaya jemaat Philadelphia ini makannya enak-enak kok. Ya, makannya enak-enak, makanya ada kolesterol, ada asam urat. Karena zaman dulu nggak ada itu, saudara, iya kan, nggak ada. Berarti sekarang sudah zaman canggih, makan keju. Coba dulu makan singkong, mana ada kolesterol. Sekarang makan keju, saudara. Kalau makan singkong nggak ada, semua aman, terkendali. Ya puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya semangat Gideon ini membuat kita, iya ya, dari 32.000 jadi 300 orang. Gideon bisa, saya juga Tuhan kasih kekuatan. Tuhannya Gideon dengan Tuhan kita sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan.
Biarlah hikmat terus daripadamu Tuhan ada atas kami, supaya kami boleh menangkap pesan-pesan Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah, di dalam setiap pembacaan-pembacaan firman Tuhan, di dalam setiap pujian penyembahan yang kami lakukan di keluarga kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami terus berdampak bagi dunia ini. Kami boleh menjadi terang, karena firman-Mu berkata, jadilah garam dan terang dunia ini. Karena Engkau adalah garam dan terang, dan kami juga harus meneladani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.